tentang membocorkan rahasia dan Ya, resikonya. membocorkan rahasia itu dosa besar, hukumannya bisa hukuman mati, tergantung status kerahasiaannya. Kalau berita itu untuk orang awam, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi itu merupakan salah satu hak tentang hak asasi manusia, punya hak. Jadi wartawan punya hak untuk menggali berita. Jadi nggak boleh ada pejabat ditanya wartawan nggak menjawab tuh, nggak boleh. Ini hak rakyat untuk mengetahui. Nah, ketika berita itu sifatnya public information, ya tidak boleh disembunyikan. Sampai yang rahasia pun itu tidak bisa selamanya dalam urusan bernegara nih. Di intelijen Amerika, di CIA itu ada masa kadaluarsa tentang rahasia-rahasia intelijen. Kalau sudah 50 tahun harus dibuka semuanya. Makanya kan ada kasus tentang G30S yang di Indonesia ini kan mereka menyimpan rahasianya. Ya sekarang dibuka karena itu hak publik. Nah itu namanya rahasia, namanya public information itu adalah harus dibuka dan semua harus tahu. Dan kita menanggung biaya penyebaran berita itu. Iya dong. Kita panggil wartawan, kita konferensi pers. Kan ngundang wartawan kan mesti ada amplop, mesti ada uang. Memangnya datang sendiri. Ya kan begitu. Jaman makannya berapa konsumsinya? Ya kan begitu. Nah, ada lagi berita yang bukan untuk publik, hanya untuk orang-orang yang terbatas. Nah itu namanya berita-berita yang konfidensial. Yang tahu yaitu di tingkatan Menteri Koordinator bagian investasi, nanti ya termasuk BUMN, termasuk apalagi penanaman modal asing, ya kemudian industri dan sebagainya yang ada kaitan dengan ekonomi, itu terbatas, konfidensial. Ini tidak boleh dibocorkan. Itu kan sumpah jabatan, menyimpan rahasia. Ada lagi yang secret, yang tahu presiden, wakil presiden dan menteri pertahanan, kan gitu. Nah, ada lagi yang tertinggi namanya top secret. Kalau sudah surat ada stempel top secret, itu nggak boleh dibuka, bisa dihukum mati kamu nih. Nah kan gitu. Nama ini yang dimaksudkan di sini yang top secret sifatnya ini. Ya, sehingga tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Artinya waliyatalataf wala yusyiron nabikum ahada, simpanlah baik-baik, jangan sampai ada orang yang merasakan akan keberadaannya. Bukan maksudnya merasakan saja, nggak boleh, isyarat. Nah, yang terjadi apakah rahasia itu dipasang tergantung kepada mentalitas bangsa itu sendiri. Rencana bikin lapangan terbang di Kertajati. Itu kan konfidensial, hanya menteri-menteri yang terkait, ya kan? Betul enggak? Ternyata sebelum diumumkan proyek itu sudah ada orang borong-borong tanah, berarti bocor. Berarti mengetahui berita yang konfidensial, kita bisa meraup untung 10 kali lipat. Paham maknanya rahasia? Tahu nggak? Iya. Dan juga bisa mencilakakan orang. Saya beli tanahnya 100.000 per meter. Setelah diumumkan akan ada lapangan terbang, mendadak harganya 1 juta per meter. Untuk saya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Hanya dalam waktu 3 bulan saya untung 10 kali lipat. Dari mana rezeki itu? Dari kebocoran berita yang dirahasiakan itu. Dulu waktu ada devaluasi uang rupiah ke dolar dari 600 menjadi 12.000 itu. Ada yang borong-borong dolar tuh.
Berarti kan tidak terjaga, dibocorin kan? Ya iya, itu di negara juga banyak itu. Tapi kalau ini rahasia Allah, bagaimana kau bisa membocorkan? Bagaimana kau bisa menutupinya? Pasti ketangguhan. Dan ini juga berbahaya untuk dirimu sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain. Satu contoh sajalah. Ketika engkau tahu bahwa dia wali, oke? Maka apapun dia perintahkan, hukumnya wajib harus engkau turuti. Kalau dia melarang sesuatu dan kamu tahu itu waliullah, maka kamu haram hukumnya melanggar aturan itu. Jadi disengaja disembunyikan itu karena Allah sayang juga sama kamu, supaya jangan kebanyakan dosa masalahnya, itu aja masalahnya.